Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah, laqad fazal muttaqun. Ya, alhamdulillah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada surah Ad-Duha ya. Kalau nggak salah kemarin sampai ayat 3 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Ad-Duha, yaitu waktu duha. Yang mana duha ini adalah awal dari siang ya, awalun nahar. Di awalnya siang itu ya waktu duha. Tapi yang paling awal memang waktu subuh ya. Karena malam selesai itu di waktu subuh. Tapi duha di sini kenapa begitu utama? Karena memang kemarin kita bahas waktu di mana manusia mulai beraktivitas. Mulai melaksanakan aktivitas mereka dengan penuh bahasa kita fresh ya, karena setelah malam istirahat. Nah, sebagaimana di ayat berikutnya wal-laili idza saja, Allah bersumpah dengan waktu malam, yaitu malam ketika meliputi ya dengan gelapnya, sehingga manusia ketika malam hari ya yang jadi pilihannya ya istirahat kalau malam hari. Jadi kalau malam hari kok melekan, itu menyelisihi sunnatullahnya ya, atau sunnatul kaunnya itu ya istirahat. Ya, kemudian apa isi sumpahnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Allah tidak meninggalkan dan Allah juga tidak marah kepadamu. Ini penegasan, Allah tidak meninggalkanmu dan Allah tidak benci atau marah kepadamu. Karena kemarin kan di antara sababun nuzulnya Ummu Jamil ya mengatakan, Muhammad, engkau sudah ditinggalkan syaitanmu. Bahasa dia loh ya. Bahasa Ummu Jamil itu syaitan. Oke, kalau kita enggak, malaikat Jibril, gimana mau setan gitu. Jadi Nabi itu begitu rindunya dengan wahyu. Sampai dalam riwayat terputus itu 20 hari atau 15 hari. Ada yang mengatakan lebih sedikit dari itu. Tapi Nabi rindu sekali dengan turunnya wahyu. Karena merasakan nikmatnya wahyu. Jadi Nabi rindu sekali dengan Jibril alaihissalam. Nah, itu sebagai penegasan juga bahwasanya Quran itu dari Allah. Jadi Jibril mengatakan, wahai Muhammad, aku ini menurunkan wahyu ya enggak kemauan sendiri, bukan kemauan pribadiku. Itu semuanya perintah Allah. Jadi kalaupun Nabi itu rindu gitu ya, pengen turun sekarang, ya enggak bisa. Semuanya itu dari Allah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Quran itu adalah wahyu dari Allah dan bukan buatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti wahyu kedua ya, Ustaz? Yang turun yang kedua kali. Bukan. Wadduha ini agak jauh, Pak. Kalau yang kedua itu justru surat Al-Mudaththir, Al-Muzammil. Nah, itu yang lebih dekat dengan Al-Alaq ya. Yang lebih dekat dengan Al-Alaq. Kalau ini masih agak jauh juga. Yang paling dekat itu Al-Muzammil sama Al-Mudaththir. Ya. Nah, kalau kita kaitkan antara 1, 2, dan 3, artinya kaitan yang lain ya. Jadi Allah tidak meninggalkanmu, Allah tidak benci kepadamu. Ini terkait waktu baik pagi maupun malam, baik siang maupun malam. Jadi Allah tidak meninggalkanmu. Dan Allah tidak murka kepadamu. Artinya Allah ya selamanya penuh rahmat
ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ada kabar gembira di ayat yang keempat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu, sungguh akhirat, khairun itu lebih baik, laka bagimu, minal ula daripada yang pertama. Kalau akhirat yang kedua, yang pertama apa? Dunia. Ay walad darul akhiratu khairul laka min hadhihi dar. Idza furidan qita'ul wahyi wa hasalal mautu. Ya, jadi akhirat itu, rumah akhirat itu lebih baik daripada dunia jika telah dipastikan putusnya wahyu dan wahasalal mautu, dan mati sudah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akhirat itu pasti lebih baik, ya kan? Wal akhiratu khairun wa abqa, ya kan? Jadi lebih baik dan lebih kekal, itu pasti kan ya. Khairun wa abqa, lebih baik, lebih kekal. Dunia tidak lebih baik, juga tidak kekal. Tapi kalau akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kemarin kita udah bahas loh ya, terkait nikmat Allah itu, ya dibandingkan nikmat dunia dengan nikmat akhirat ya jauh sekali. Sangat-sangat jauh. Ini makna pertama ya, akhirat lebih baik daripada dunia. Makna keduanya, wa annaka wa kadzalika fa in ahwalakal atiyah khairun laka minal madiyah. Artinya kondisi Rasulullah SAW itu hari kemudian, artinya nanti, itu lebih baik daripada yang sebelumnya. Itu makna walal akhiratu khairun laka minal ula. Yang terakhir lebih baik daripada yang pertama. Artinya makin hari makin baik, makin hari makin baik, makin tambah nikmat. Itulah hidup berkah. Ziyadatul khair alal khair. Bertambahnya kebaikan di atas kebaikan. Kita makin dekat sama Allah, makin tua makin dekat ya, Pak Fuad ya. Bukan makin jauh. Kalau makin jauh musibah itu. Jadi kalau orang hidupnya kok makin kesini makin dekat sama Allah, makin rajin qiyamul lail, makin rajin jamaah, makin rajin bakti sama orang tua, makin itu yang terbaik. Jadi walal akhiratu khairun laka minal ula. Jadi kondisi Nabi SAW semakin kesini semakin baik daripada yang sebelumnya. Wa annaka kulla yawmin tazdadu izzan ila izzin wa mansiban ila mansibin. Fala tadhunnu anni qalaituka bal takunu kulla yawmin ya'ti asma wa arfa. Jadi Nabi SAW ya, semakin hari berganti semakin bertambah izzahnya, kemuliaannya, ketinggiannya, mansibnya, kedudukannya. Dari hari ke hari langsung nambah terus. Maka jangan tadhun, jangan menyangka aku benci kepadamu, aku marah kepadamu. Bal takunu kulla yaumin ya'ti asma wa arfa. Bahkan setiap hari bertambah mulia dan semakin bertambah tinggi. Fa inni aziduka rif'atan wa sumuwa. Wa inna syarafad dunya yasghur indahu kulla syaraf wa yatadha'al bin nisbati ilaihi kullu makramatin fit dunya. Jadi kalau kenikmatan-kenikmatan dunia itu mah kecil sekali ya dibandingkan nanti yang setelahnya di akhirat. Jadi walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi akhirat lebih baik daripada dunia. Yang kedua, yang terakhir lebih baik daripada yang pertama. Tadi pertama
masuk hari kedua lebih baik daripada yang pertama. Hari kedua masuk hari ketiga, yang ketiga lebih baik daripada yang kedua. Begitu seterusnya. Makanya hadis Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim atau khawatimuha. Jadi amal itu bagaimana akhirnya. Itu paling puncaknya ya. Jadi ujungnya itu yang paling menentukan. Makanya kita minta husnul khotimah itu begitu. Karena amalan itu yang dilihat adalah bagaimana ujungnya. Makanya berganti hari makin baik, berganti makin baik. Iya, untuk umatnya. Kalau Nabi tentunya lebih tinggi maksudnya. Mansibnya lebih tinggi dan lebih tinggi. Seperti yang kita bahas kemarin ya. Surat Al-Insyirah ya. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan sebutanmu, kami tinggikan terus. Sampai sekarang. Nabi kan didoain terus kan. Habis salat, habis azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah salatil qaim ati nabiyyana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda. Miliaran manusia loh ya yang doain. Gimana nggak tambah tinggi sebutan beliau itu. Ya, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ay wala sawfa yamnahka rabbuka ata'an jazilan wa ni'matan kabiratan fid dunya wal akhirah. Ya, wala sawfa yu'tika, dan Allah akan memberikan kepadamu. Rabbuka ya, rabbuka ini fa'ilnya rabbuka. Rabbmu akan memberikan kepadamu fatardo, dan engkau akan ridho. Di sini yu'tika Allah akan memberikan kepadamu. Wala sawfa yu'tika rabbuka. Subjeknya Allah ya, fa'ilnya Allah, rabbuka. Terus objek pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan berikan kepadamu. Tapi objek keduanya tidak disebutkan. Itu kaidah dalam bahasa itu, kalau objek tidak disebutkan berarti objeknya sangat-sangat luas. Artinya diberikan ya nikmat yang sangat-sangat luas. Di sini dijelaskan ata'an jazilan wa nikmatan kabiratan fid dunya wal akhirah. Nikmat yang besar, nikmat yang banyak baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia apa? Amma fid dunya fa huwa al-fathu fid din. Yaitu kemenangan dalam agamanya. Artinya agama kita akan ya'lu, akan semakin meninggi. Kemenangan dalam agama. Dan Rasulullah SAW mengalami itu semua kan. Di akhir di surat An-Nasr ya. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bayangkan dulu umatnya hanya beberapa, orang-orang miskin, yang kaya juga ada, terusir. Tapi ketika di Madinah kemudian terbuka, simpulnya terbuka. Sampai hampir orang Arab itu semuanya masuk Islam. Masuk agama Allah afwaja, berbondong-bondong. Itu di antara al-fathu fiddin. Kota Makkah terbuka, tempat lahir beliau, Masqatur Ra'si, tempat beliau dilahirkan. Beliau terusir dari tempat kelahirannya dan begitu rindunya dengan Makkah ya. Kemudian Makkah pun terbuka. Musuhnya yang besar-besar itu masuk Islam semua. Ya enggak semuanya, artinya musuh-musuh dulu pada masuk Islam. Seperti anaknya Abu Jahal siapa? Ikrimah bin Abi Jahal. Abu Sufyan panglimanya. Tapi kalau mertua loh ya. Walaupun musuh tapi mertua juga. Ummu Habibah. Unik ya. Ummu Habibah itu putri dari Abu Sufyan.
Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Ketika nengok Ummu Habibah pernah itu, masih belum Islam. Itu Bilal, kemudian Suhaib, kemudian Salman, satu lagi sahabat siapa? Abu Dzar kalau nggak salah. Itu ngomentarin ketika dia datang mau nengok putrinya, sepertinya pedang Allah belum mengeksekusi musuh Allah. Itu ngomentari Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Jadi ketika melihat gitu, sampai Abu Bakar mendengar sahabat-sahabat yang lemah itu, ya kan dianggap sahabat lemah ya. Suhaib, Bilal ini kan sahabat-sahabat lemah semua nih. Tapi izzahnya itu tinggi sekali ya. Abu Sufyan dikomentari. Tapi Abu Bakar bilang, jangan kalian berkata yang seperti itu kepada syekh, kepada pimpinan orang Quraisy. Kemudian Abu Bakar ketika ngomong itu ketemu Nabi, kan nganter kan, langsung diantar ke Nabi. Beliau cerita, ya Rasulullah, tadi Abu Sufyan datang, kemudian Suhaib dan teman-teman ngomong begini. Terus aku bilang, jangan kalian cela, jangan kalian ini sakiti, ganggu Abu Sufyan. Menurutmu bagaimana ya Rasulullah? Nabi sampai mengatakan, la'allaka awdaqtahum ya Abu Bakar. Jangan-jangan mereka tidak berkenan kepadamu wahai Abu Bakar. Kalau mereka tidak berkenan, maka yang mencintai mereka juga kan tidak akan berkenan. Siapa? Yang mencintai mereka siapa? Hah? Allah. Allah mencintai mereka. Mereka itu yang Sahabat tadi, yang ngomongin tadi. Maka kemudian habis begitu, Abu Bakar langsung datengin sahabat-sahabat tadi. Apakah kalian marah kepadaku? Kata sahabat-sahabat, tidak Abu Bakar, tidak. Allah akan mengampunimu. Itulah. Sahabat itu kan di zaman Nabi kayak begitu kan, sangat dekat sekali. Kalau salah ya udah segera minta maaf gitu ya. Baik, jadi walasaufa yu'tika rabbuka fatarda. Tidak akan aku berikan kepadamu, Allah akan berikan kepadamu, tidak disebutkan objeknya, dan engkau akan ridho. Ya, jadi tadi ketika di dunia maupun ketika di akhirat. Di akhirat lebih banyak lagi. Fawa as-sawabu wal haudu wasyafa'atu li ummatika fatarda bihi. Jadi ada ganjaran, ada haud. Apa haud? Haud telaga. Telaga ya. Wasyafa'atu dan syafaat li ummatika dan untuk umatmu. Syafaat ini tidak hanya syafaat di akhirat, ketika sudah selesai surga neraka ya, tapi sejak di padang mahsyar. Itu kan syafaatnya sahabat Nabi kan. Di padang mahsyar kan 50.000 tahun lah. Dibandingkan umur kita kayaknya jauh kemana-mana ya. Jadi di padang mahsyar itu mengalahkan umur kita. Umur kita cuma 60-70. Di sana 1000 kali lipat. Kayak apa hidup ya? Itu cuma nyari syafaat itu. Ini siapa yang bisa menyelesaikan? Ke Nabi Adam nggak bisa, Nabi Nuh nggak bisa, Nabi Ibrahim nggak bisa, Nabi nggak bisa. Akhirnya selesai di Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau sujud, isfa tu syafa, atau syafi tu syafa. Berikan syafaat, maka engkau akan diterima syafaatnya. Kemudian setelah sujud, udah selesai itu padang mahsyar. Itu Rasulullah SAW nanti di akhirat. Wa hadha dalilun ala tahqiqil ulu was-sumu fid darain. Fa ya'lu dinuhu ala kulli al-adyan. Wa yartafi qadruhu ala jamil anbiya wan nas bi syafaatil uzma yaumil 'ardil akbar yaumil qiyamah. Dan itu menunjukkan nanti di hari kiamat itu, di padang mahsyar itu, menunjukkan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kunci syafaat itu di beliau, di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya lebih mulia di antara manusia, bahkan dengan para
nabi. Bahkan Abul Anbiya, ya, Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalam, Abu Bani Adam, anaknya bapaknya, moyangnya anak Adam, Adam alaihissalam. Maka Rasulullah SAW itu yang paling mulia. Makanya bergembiralah kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa inna ma'ata bi harfit tawkid wa ta'khir liyufida bi anna al-'ata'a kainun la muhalah. Wa in ta'akhkhara lima fit ta'khir min al-maslahah. Ya. Jadi di sini ada lam, itu namanya lam taukid. Kalau lam taukid itu menunjukkan penegasan. Jadi pasti akan terjadi. Pasti engkau akan ridho. Pasti akan diberi. Jadi pasti akan diberi, pasti akan ridho. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarudho. Nah, sekarang ditunjukkan thumma addadallahu ta'ala ni'amahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam qabla irsalihi. Kemudian ditunjukkan nikmat-nikmatnya, dihitung-hitung nikmat Allah kepada Rasulullah SAW, disebutkan. Apa nikmatnya? Yang pertama adalah alam yajidika yatiman fa'awa. Bukankah aku mendapatimu, ya, yatiman, dalam keadaan yatim, fa'awa, maka Allah pun merawatmu. Jadi Allah mendapatimu dalam keadaan yatim, maka Allah pun merawatmu, menjagamu. Dan Rasulullah SAW ini, subhanallah, kemarin kita udah singgung belum ya? Walaupun yatim, tapi terjaga. Ketika ibunya meninggal, langsung dihandle sama kakeknya, Abdul Muttalib. Itu sayangnya bukan main. Nama beli saja itu dari siapa? Dari kakeknya. Jadi orang Arab itu sama sekali nggak ada nama Muhammad itu nggak ada. Jadi satu-satunya yang pertama kali nama Muhammad itu ya Rasulullah SAW. Itu hadiah dari kakeknya. Dan sayangnya bukan main. Setelah ibunya meninggal, diasuh oleh kakeknya. Ini namanya kafilul yatim. Kafil. Kafil itu yang ngurus anak yatim. Kalau kita masih bantu-bantu. Kakeknya masuk surga. Nah, Allah Ta'ala alam. Itu nanti permasalahan khusus itu. Ya, intinya ketika ibunya meninggal, diasuh kakeknya. Kalau nggak salah 2 tahunan lah ya. Kemudian kakek beliau meninggal, langsung diasuh oleh pamannya Abu Thalib sampai menikah, sampai menjadi nabi. Artinya masih hidup lah ya, Abu Thalib masih hidup. Jadi semuanya itu sayang. Abdul Muttalib itu punya semacam kayak karpet ya, yang mana orang-orang besar tuh nggak bisa duduk di situ, keluarganya nggak bisa duduk di situ, tapi Rasulullah SAW itu selalu dibawa, didudukkan di pangku. Abu Thalib juga sama. Ketika Rasulullah SAW ada dalam aswan beliau, itu juga sayangnya bukan main. Melebihi sayang beliau kepada anak-anaknya. Ya mungkin kalau dalam bahasa kita ini anaknya siapa sebenarnya. Tapi semuanya sayang juga. Artinya keluarga Abu Thalib, ada Ali, ada Ja'far, ada Aqil, itu semuanya sayang sama Nabi. Yang paling mirip dengan Nabi itu namanya Ja'far bin Abi Thalib. Itu wajahnya mirip dengan Nabi. Tapi intinya keluarga mereka sangat menyayangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini alam yajidika yatiman fa'awa. Jadi walaupun yatim, walaupun tidak ada orang tua, walaupun tidak ada ibu kemudian, tapi beliau mendapatkan pengasuhan seperti bersama dengan orang tuanya sendiri. Di sini jelaskan ketika ibunya meninggal umurnya 6 tahun. Ketika kakeknya meninggal umurnya 8 tahun. Kemudian diasuh oleh Abu
Thalib. Sampai kemudian menikah umur 25 tahun. Ya diajarin macam-macam, diajarin berdagang. Yang sampai ketemu siapa itu? Pendeta itu ya, Bahira atau Buhaira itu. Ya, alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Dan Allah dapati engkau dhallan. Dhal itu memang maknanya secara bahasa memang tersesat ya. Fahada, kemudian Allah berikan hidayah. Tersesat di sini diartikan bukan tersesat seperti orang kafir gitu, bukan. Dhal di sini maknanya adalah orang yang tidak mengetahui apa itu iman, apa itu Islam. Kan nggak tahu Nabi itu kan. Karena beliau nggak pernah belajar kayak gitu-gitu. Tapi cara fitrah kemanusiaannya sangat-sangat bersih. Masih fitri gitu ya. Masih bersih. Jadi Nabi itu nggak ngerti apa itu Quran, apa itu iman. Di surat Asy-Syura ya, ayat 52. Wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Seperti itulah kami wahyukan kepadamu ruhan min amrina. Ruhan min amrina. Ruhan di sini ruh, tapi maknanya adalah Quran. Atas perintah kami. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Dulu engkau tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Jadi Nabi itu dulu nggak ada background tentang keagamaan, itu nggak ada. Tapi secara fitrah baik. Karena ketika beliau selimuti oleh Khadijah itu kan ketakutan itu kan. Dan ketika beliau khawatir ketika diberitakan oleh Waraqah bin Naufal itu, ya kamu akan dijauhkan dari umatmu. Artinya di Makkah kan, karena benar terusir kan. Jadi prediksinya itu yang terjadi akan seperti yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam dan nabi-nabi yang lain. Karena ajarannya pasti dimusuhi. Yang menenangkan siapa? Khadijah. Engkau orang baik, orang yang suka silaturahim, suka membantu fakir miskin. Itu bahasa beliau itu begitu. Sayang dengan manusia. Artinya secara fitrah adalah beliau sangat-sangat baik. Jadi dhal di sini maknanya bukan tersesat, bukan. Karena beliau orang baik. Cuma melihat kondisi masyarakat itu, ini ngurutinya dari mana gitu. Benerinya dari mana. Jadi lihat masyarakat itu, beliau itu nggak tenang, nggak nyaman. Nah gimana mau nyaman? Jahiliyahnya ini kental sekali. Namanya bangga dengan anak laki-laki itu udah sampai puncaknya itu anak perempuan itu dilemahkan sampai dikubur hidup-hidup. Itu kan pelecehan, itu diskriminasi itu kan. Wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Jadi kalau dikasih tahu anakmu perempuan, itu udah mukanya tuh udah hitam. Itu orang jahiliyah. Hitamnya kenapa? Ya marah gitu. Karena anaknya perempuan. Jadi sebuah aib sekali. Gimana masyarakat kayak gitu? Sementara Nabi anaknya perempuan semua. Yang laki meninggal kan. Sampai ditegas oleh Allah, inna syani'aka huwal abtar. Apa artinya abtar di situ? Terputus. Karena orang Arab itu menganggap kalau anaknya cuma perempuan, ya sudah selesai. Keturunan perempuan ya udah selesai. Nabi itu anaknya perempuan semua. Tapi Allah katakan inna syani'aka huwal abtar. Musuhmu itulah yang abtar, yang terputus. Karena hakikatnya terputus itu ya terputus dari nikmat Allah.
Sebenarnya Nabi kan enggak, nikmatnya di surat ini ya begitu bertebaran, begitu banyak, begitu melimpah. Makanya bagaimana Nabi tidak syukur, itu nanti di ujung surat ya. Ya. Jadi wa wajadaka dhallan fahada. Allah berikan hidayah. Hidayah khusus. Apa hidayahnya? Nabi menerima Quran. Nabi menjadi nabi. Itu nikmat yang tidak ada duanya itu. Jadi fahada ini hidayah paling tinggi sekali. Artinya diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul. Menerima wahyu, menerima Al-Quran. Gimana dikatakan nikmat? Ini nikmat yang sangat-sangat besar. Kemudian wa wajadaka ailan fa'aghna wa wajadaka faqiran dha iyalin la mala laka fa'aghnaka bi ribhi tijarati fi mali Khadijah. Jadi Nabi itu dicukupkan oleh Allah ketika beliau dalam keadaan papa. Ailan itu artinya ya fakir lah ya, fakir. Tidak ada harta bagi beliau. Ya bapaknya meninggal gimana? Abu Thalib juga itu petinggi atau bangsawan, tapi nggak kaya-kaya amat. Nanti dibandingkan Abu Bakar masih kaya Abu Bakar, dibandingkan Utsman ya masih kaya Utsman. Jadi Abu Thalib itu terkenal dengan petinggi atau bangsawan tapi yang fakir, yang kurang. Kemudian Allah kayakan biribhit tijarati fi mali Khadijah, dengan keuntungan perdagangan di harta Khadijah. Saya tidak tahu persisnya di usia berapa ya. Artinya berdagang Khadijah apakah mulai dari, kalau 12 itu kan berdagang sama siapa? Abu Thalib. Cuman sama Khadijah itu berapa tahun tidak tahu persisnya. Intinya puncaknya ya 25 menikah gitu. Yang pasti beliau sudah berkongsi dengan Khadijah. Atau diartikan wabima manahakallahu minal barakati wal qanaah. Artinya dikayakan dengan berkah dan qanaah. Artinya tidak berupa harta secara fisik. Karena hadisnya mengatakan laisal ghina an kathratil ardi walakin al-ghina ghinan nafsi. Jadi kaya itu bukan banyaknya ard, artinya harta. Kenapa disebut ard? Karena harta itu sesuatu yang datang kemudian, yang baru datang, dan juga ada kemungkinan kemudian hilang. Ya enggak? Ada sebuah pepatah mengatakan dinar dan dirham itu bukan teman yang setia. Jadi dinar, dirham, atau sekarang rupiah dan dolar itu bukan teman yang setia. Kenapa? Dia kita rasakan nikmatnya kalau berpisah dengan kita. Antum punya duit dipegang aja nikmat gak? Gitu. Nikmatnya ketika dibuat membeli ketika keluar baru nikmat datang. Udah bisa ya. Perasaan baru. Jadi makna kaya di situ tidak semata-mata kaya secara materi, tapi ghinan nafsi atau berkah dan qanaah. Artinya menerima apapun yang Allah berikan kepada beliau. Dalam suatu hadis katakan qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Orang yang paling beruntung adalah orang yang masuk Islam kemudian diberi rezeki yang cukup, kemudian dia merasa qanaah atas apa yang Allah berikan. Dan ini adalah di antara nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita sambung di pekan depan ya. Baru sampai ayat ke-8. Baik, kita tutup
pertemuan kita dengan keputusan majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.